Habibie Allah munculkan untuk meredam viral liberalisme. Orang cerdas Habibie, 200 IQ-nya. Indonesia nggak mungkin bisa punya Profesor Habibie dalam 200 tahun ke depan lagi, nggak akan bisa. Cerdasnya luar biasa. Makanya lihat foto Pak Habibie ya, separuh wajah tuh otak loh itu, separuhnya mata. Bener, lihat foto Pak Habibie. Loh, kita kan hidung semua itu. Pak Habibie itu cerdasnya luar biasa loh. Beliau berotak Jerman, berhati Mekah, berjantung NKRI, luar biasa beliau. Cinta NKRI ini nggak main-main. Tapi sedikit tadi tentang Islamofobia ya, karena beliau tuh sumbangsinya untuk Islam nggak main-main di Indonesia. Beliau yang mengharmoniskan hubungan Orde Baru dengan umat Islam. Sekitar tahun 80-an beliau diminta oleh Pak Harto pulang ke Indonesia. Apa ini? Angin ya? Ada. Habibie, Anda pulanglah ke Indonesia, kata Pak Harto, bangunlah Indonesia, jangan Jerman gitu. Kalau di Jerman kan orang hormat semua sama beliau. Ya. Oke, kata Habibie, saya pulang, saya bangun Indonesia, saya cinta Indonesia kok gitu loh. Tapi dengan satu syarat, kata Habibie, apa? Bebaskan saya bikin apapun, jangan dihalang-halangi. Oke, kata Soeharto, Anda bebas bikin apapun, cuma satu yang nggak boleh Anda lakukan, apa? Revolusi. Oh itu enggak, kata Habibie. Saya nggak ngerti gitu-gituan gitu. Begitu pulang ke Indonesia, dia dirikan ICMI, Ikatan Cendewan Muslim Indonesia, meradang orang-orang Islamofobia. Ya. Mulailah dekat Soeharto dengan umat Islam. Dia dirikan Bank Muamalah, usul kita harus punya bank Islam. Ini nanti kalau Ultimate Center punya bank, BPRS juga ke sini nih. Bangunlah ekonomi. Dia dirikan Koran Republika. Tahun 90 Pak Harto naik haji. Tahun 91 festival Muharram di Monas gede banget. Tahun 92 Pak Harto tanda tangan Kepres, boleh jilbab di sekolah-sekolah seluruh Indonesia, tambah meradang orang Islamofobia. Jadi kejatuhan Pak Harto ada hubungannya benang merahnya dengan itu ya. Ini saya tulis disertasi saya loh. Jadi kalau bantah pakai disertasi juga saya bilang. Dan dari saya sudah diakui oleh 8 profesor saya bilang. Jadi ada hubungannya, kejatuhannya karena Soeharto dekat dengan umat Islam. Jadi pemimpin di Indonesia ini nggak boleh dekat dengan umat Islam, dihabisin. Walaupun dia prestasi nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak dekat dengan Islam bagus, walaupun dia nggak punya potensi lah gitu ya. Tapi dia jauh dengan umat Islam, itu dibela habis-habisan. Nah, ini Islamofobia. Jadi sudah ketemu ya jalurnya. Kenapa Prabowo misalnya dikalahkan gitu ya? Karena dia dekat dengan ulama itu. Nah, ini garis merahnya sama ini. Padahal Habibie itu kurang apa dia? Cintanya luar biasa Indonesia, tapi tetap dihujat. Makanya Indonesia menurut saya nggak usah kita lomba-lomba lah mobil nasional itu. Ngapain? Sudah banyak kok mobil Suzuki, Toyota, Honda, tinggal pakai aja lah. Mau Eropa ada Mercy, ada BMW gitu ya. Sebenarnya kita bisa bermain di pesawat lah itu. Sebab satu-satunya orang di dunia yang bisa bikin pesawat itu cuma Habibie yang tertinggal. Kita bisa bikin pesawat dibeli sama negara luar, hebat nggak? Mana ada orang bisa bikin pesawat kecuali Habibie gitu loh. Tapi di Indonesia kurang cerdas ya. Malah pabriknya ditutup gitu loh ya. Padahal beliau tuh orang hebat. 46 royalti di bidang penerbangan Habibie. 46 royalti. Boeing sama Airbus saja memakai penemuan Habibie. Nah kita punya gitu loh. Kenapa tidak dimanfaatkan? Karena orang Islamofobia nggak suka. Karena dia Islam taat. Dia dekat dengan umat Islam. Wah ini nggak suka. Makanya ditutup Habibie. Nah kalau begini caranya kapan kita maju gitu loh ya? Kapan Indonesia tuh jadi negara maju? Cuma bikin mobil begitu aja, nggak usah lah, sudah banyak mobil. Mendingan bikin pesawat. Nggak bisa orang bikin pesawat kecuali Habibie. Semuanya memakai penemuan Habibie. Tapi itulah bangsa kita. Ya masih belum cerdas untuk berdemokrasi. Kita masih mengotak-ngotakkan ininya, saya suka, saya nggak suka. Walaupun orang sehebat itu pun segala macam. Nah, tapi Allah memberikan jawaban untuk Abdul Aziz. Ini orang juga ilmunya baik. Ya, tinggi ilmunya, berotak cerdas. Ya, tapi agamanya bagus, berhati Mekah dan berjantung NKRI. Walaupun dia dihujat, dia tetap di Indonesia dan membangun tetap Indonesia pelan-pelan. Bahkan seluruh harta kekayaan beliau dalam testimoni teman-teman dekatnya itu disumbangkan untuk beasiswa semuanya. Beliau punya rumah sakit kanker ya di Tangerang itu, gratis tis. Punya universitas di Bumi Serpong Damai, masih daerah Tangerang itu, Banten itu. Beliau punya sekolah macam-macam. Bahkan rumahnya di Kairo sudah punya asrama mahasiswa Habibie yang mendirikan 9 lantai.
Saya belum nggak menikmati rumah beliau itu. Di Jerman diberikan rumah beliau kepada mahasiswa-mahasiswa Jerman gitu loh. Kurang apa baiknya, sumbangsih, pinter dan segala macamnya, tapi kenapa nggak disukai? Ingat tadi ya, Islamofobia. Dari Islamofobia itu lahir dari pemikiran liberalisme, pemikiran sekularisme, dan pemikiran sekularisme. Ini akan lahir itu. Makanya kalau orang melakukan pemikiran-pikiran seperti ini, itu akan menyebabkan sifat Islamofobia. Dengan saudaranya Muslim dia nggak senang gitu loh. Toleransi dirubah maknanya, dengan orang kafir rangkul-rangkulan, dengan saudara sendiri musuhan malah. Makanya ada upaya